Sok bagikeun eta na. Ngalih jamna dialihkeun ka dieu ngarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadzal zaman. Summal hamdulillah alladzi fadala ba'da ibadihi bi'ulumil ilahiyah wa ta'arafa biha ilaihi bisumusil ma'arifi wa anwaril irfaniyat wa ahabbahu ilaihi mahabbatan fihi hatta la yara biha siwahu wa walahu biha ilaihi bima'unatihi wa bikaramatil wilayah khususan karamati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala nabiyil hasyimiyyi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Amma ba'du, ila hadrati Syekhina Mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul al-kutub as-Samadani al-Mahdi radhiyallahu anhu. Nafa'allahu bi ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fi dzaraini khususan al-hadirin wa jami'al khairi dunya wal akhirah. Kullu syai'in lillahul Fatihah. Yang sangat kita hormati, muliakan Allah, Guru Agung Syekhina wa Mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul al-kutub as-Samadani al-Mahdi radhiyallahu anhu. Yang mulia, yang saya hormati, Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Didi dan seluruh ikhwan Raudhah Merah Putih Istiqomah Bangun Rasa, Kampung Cijengkol, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Al-Mukarramin, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Kita berdoa kepada Allah melalui berkah karamah Syekh Mursyid para sahabat. Semoga semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak acara manaqib pada sore hari ini, Allah beri anugerah panjang umur, sehat walafiat, bertambah soleh solehah, dijadikan pribadi-pribadi yang Allah berkahi, setiap langkahnya sukses, menjadi pribadi-pribadi berkelimpahan rizki, menjadi magnet uang untuk bekal ibadah, untuk kelancaran ibadah, dijaga dari segala musibah dan keburukan fitnah. Al-Fatihah. Iya kan. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat yang saya hormati, wajib bagi seluruh ikhwan hafal doa syukur yang diajarkan oleh pangersa.
Tadi alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min. Nah, apalkeun. Ya, wajib hukumna. Jadi orang mah kita mah kalimat syukurna oge khusus. Orang lain hanya alhamdulillah kan begitu. Ya. Kita mah sudah diberikan yang khusus. Makanya setiap kita mengucap syukur secara bil lisan, disyukur dengan lisan. Karena kan ada syukur bil lisan, syukur bil jinan, syukur bil arkan. Syukur bil lisan dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi. Syukur bil jinan dzikir. Karena di dalam hadis kursi dikatakan ya ibni Adam idza dzakartani syakartani. Wahai anak Adam, ketika kamu mengingatku maka engkau sedang bersyukur. Bahasa mengingat berarti masuk syukur bil jinan, syukur di dalam hati. Jadi dzikir khofi ini menyatakan syukur. Syukur bil arkan, syukur dengan langkah, dengan perbuatan kita hadir ke tempat mana kita ibadah apapun. Ibadah kita, langkah ibadah kita niatkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Ya. Jadi sudah tidak ada diusahakan kita meningkat. Sudah tidak lagi transaksional. Contoh begini, kita diajarkan ziarah kubur ya Bu ya, oleh pangersa ya. Karena pangersa juga ziarah kubur. Tapi ziarah kubur kita hari ini dan hari-hari ke depan bukan untuk meminta sesuatu, melainkan kita hanya ikut saja kepada guru agung kita. Karena pangersa Abah berziarah, melaksanakan ziarah kubur, kita juga melaksanakan ziarah kubur. Jadi artinya kita ibadah ikut kepada orang yang ikut, kepada orang yang ikut, kepada orang yang ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Yakin diterima ziarahnya. Adapun urusan bab rizki itu bahasannya beda lagi ya. Nantilah dibahas. Karena macam-macam rezeki perlu diketahui. Kenapa wajib syukur? Di dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat ke-14. Ayat ke-34 yang biasa dibaca ketika sholat syukur nikmat. Yang mana satu ayat dibagi dua. Rakaat pertama hafal? Tara dibaca sih karena wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Nah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Dia Allah telah memberikan kepadamu segala yang dimohonkan kepadanya. Nya di sini siapa? Oleh pangersa, geus dipenta orang. Pangersa teh sudah meminta yang terbaik ke urang teh. Ya. Jadi wa atakum min kulli ma sa'altum. Maka kesananya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ya. Maka kalau menghitung-hitung nikmat tidak akan terhitung. Cuman dalam hal ini innal insana paknya la zalumu kafar. Ya. Salah kan, bukan zod tapi zo. Jadi huruf zo. Beda zo dengan zod itu beda. Makharijul hurufnya beda. Ini Bapak Yu ahlinya pasti lebih tahu ya. Antara zo dengan zod itu beda. Cuma dalam hal ini sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan ingkar terhadap nikmat. Makanya pangersa
memberikan taujihatnya, syukuri yang ada untuk mendatangkan, atau syukuri yang ada supaya yang belum ada diadakan oleh Allah yang maha ada. Eta ya syukuran heula we nama nya. Karena tidak menutup realita yang ada bahwa manusia itu banyak keperluan. Ya, banyak kebutuhan. Adapun kebutuhan setiap individu beda-beda. Maka yang terbaik supaya kita tidak galau, ya, tegalau, tegelisah, syukuri dulu yang ada. Ya, itu. Nah tadi sudah ya. Kemudian kenapa kita wajib bersyukur? Dengan dzikir yang sudah ditalkinkan kepada diri kita masing-masing, yang sudah tertanam, terhujam, mengendap, mengeras dalam setiap denyut jantung, yang mana dengan dzikir ini diharapkan menjadi manusia yang bertumbuh dan berkembang kesadarannya, menjadi manusia yang tenang menenangkan, menjadi manusia yang kokoh, yang tangguh menghadapi segala keadaan dengan dzikir. Ya. Dari mana? Begini. Ini saya buka dulu Miftahus Sudur, kan ini beberapa kitab. Nah. Silau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin fi kitabih, sama kitab Miftahus Sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna qalba yajiu idza akhada bidril tauhidi minal qalbi hatta fayakunu bidul kamilan wa bidul ghair biligol wa badrul ghairi baligillah yung bitu. Hati itu akan hidup bila mengambil benih tauhid dari hati yang hidup. Jadi hati itu akan hidup bila mengambil benih dari hati yang hidup, sehingga benih itu akan tumbuh dengan sempurna. Sedangkan benih yang belum menginjak masa tumbuh tidak akan bertumbuh. Jadi kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang diambil dari kolbu guru mursyid, kemudian ditransformasikan ke dalam kolbu kita, adalah benih unggul supaya tumbuh kesadaran kita, supaya berkembang kesadaran kita, supaya tumbuh dan berkembang jiwa kita. Karena
Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zakirullahi fil ghafil kal syajarati khadrati fi wasitil hasin. Orang yang berzikir, zakir, orang yang selalu berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang hatinya masih lupa. Itu seumpama atau seperti pohon rindang di tengah-tengah semak belukar. Ini adalah bentuk kalimat. Namanya lafzuhul khobariyah wa mar'un sya'iyah. Jadi kalimat ini pernyataan. Sabda Nabi, orang yang selalu berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang kolbunya masih lupa, seperti pohon rindang di tengah-tengah semak belukar. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, di tengah-tengah rerumputan yang kering. Ini ada pesan moral. Karena mustahil Nabi menyampaikan sabdanya, Abah Anom menukil di dalam kitab ini membahas yang diawal dengan membahas tentang bab benih tauhid, kecuali ada pesan moral yang mesti sampai kepada para ikhwan. Maka bagaimana cara memahaminya? Tentu di dalam hal ini terkait juga masalah kecerdasan. Kan tahapan kognisi atau kecerdasan berpikir seorang itu tahapannya ada 6. Atau jangan kesan dulu ya. Tentang keyakinan itu ada tahapan. Keyakinan seseorang di dalam memahami konteks Al-Quran, konteks hadis, atau konteks kalam-kalam Syekh Mursyid atau kalam-kalam ulama lainnya, tentu meyakininya berbeda-beda. Maka tahapan meyakini atau sampai keyakinan yang benar itu berbeda-beda. Di dalam satu kitab menjelaskan, kitab Qatrul Goes, tahapan tentang iman. Tahapan tentang iman saja kan ada 3. Tahapan iman. 1, yang pertama yang disebut iman taklid. Seseorang beriman itu hanya karena ikut-ikutan. Seperti halnya, mohon maaf, orang tuanya Islam, kemudian secara otomatis agamanya Islam. Tapi kalau orang tuanya Kristen, biasanya otomatis Kristen. Gitu. Maka terkait keimanan pun seperti itu. Ada orang yang berimannya hanya ikut-ikutan, tapi tidak paham. Ya. Makanya kata ulama, ini iman yang termasuk ke dalam imannya adalah iman taklid. Kemudian naik iman idlal. Iman idlal ini keimanan yang lahir dari seseorang setelah mengetahui dalil-dalil. Baik dalil kitab kering atau dalil kitab basah. Dalil kitab basah dari kalam-kalam gurunya, dari kalam-kalam kiai misalnya. Atau dalil kitab kering menemukan penjelasan tentang iman di dalam buku-buku keislaman atau literatur keislaman atau kitab-kitab ulama. Muncul keimanan, ini pun keimanan yang mesti terus ditingkatkan. Karena baru tahapan iman idlal. Yang pertama iman, kedua iman apalkeun tah, lumayan bawaeun. Yang ketiga namanya iman tasdik. Pertama taklid, kedua idlal, ketiga tasdik. Pakai sod, tasdik.
pakai qaf ujungnya, bukan pakai kaf. Tasdik. Iman tasdik ini adalah keimanan yang benar karena masuk ke dalam iman zauqiyah, iman di dalam rasa. Nah, iman tasdik tidak bisa kalau tidak ada guru mursyid yang menanamkan kalimatul iman. Jadi talqin dzikir kalimatul iman, kalimat la ilaha illallah adalah untuk menyempurnakan keimanan kita di hadapan Allah. Alhamdulillah. Bahkan mohon maaf, orang-orang yang belum talqin baru Islam, belum iman, karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman la bitahalli wala bitamani. Iman itu bukan mudah-mudahan, bukan hiasan di ujung lidah. Walakin al-iman yaqara biqalbih. Iman itu yang sesungguhnya adalah adanya sesuatu yang tertanam, mengeras di dalam hati, mengendap dalam hati. Was-sadaqatu bil amal, pakai ain. Was-sadaqatu bil amal, yang kemudian dibuktikan dengan amal. Maka tadi dikatakan syukur saja ada 3. Maka iman juga kalau sebatas di mulut, tidak ada yang menetap, mengendap benih iman di dalam kolbunya, belum termasuk iman yang benar. Ulah sebut uncan iman banyak, bisa kasinggung batur. Belum beriman dengan iman yang benar. Ya, kita belajar untuk pakai rasa ngomongnya. Tong sahabak nak. Kasihan orang lain. Iman taklid. Kedua, iman idlal. Ketiga, iman tasdik. Iman tasdik diraih dengan setelah iman, kemudian lahirlah suatu keyakinan. Maka tahapan keyakinan pun ada tingkatan-tingkatannya. Termasuk apa yang disabdakan, apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis, apa yang didawuhkan, yang disabdakan guru mursyid melalui kalam-kalam hikmah beliau, itu setiap murid, setiap ikhwan beda-beda imannya. Beda-beda meyakininya. Beda-beda keyakinannya. Tidak akan sama. Nah, tentang tahapan keyakinan yang saya ketahui, sebatas yang saya ketahui, itu ada 4. Yang sering, yang mafhum kita bersama. 1, sebut apa? 1, ilmu yakin. 2, ainul yakin. 3, hakul. 4, akmal yakin. Keyakinan yang dari hasil mendengar. Hasil mendengar. Kemudian lahir keyakinan. Namanya khobar yakin atau bahasa lain ilmu yakin. Jadi keyakinan seseorang dari hasil mendengar. Kemudian dari hasil mendengar dia melihat orang lain di sekitar atau melihat terjadinya perubahan. Keimanan hasil dari melihat itu namanya ainul yakin. Oh, nyanya Bapak Didi setelah belajar dzikir tambah soleh, tambah bagus gitu. Ya. Wa ama, wah tambah semangat, usahana tambah soleh. Melihat perubahan yang lebih baik
orang-orang yang ada di sekitarnya terjadi bertumbuh dan berkembang kesadarannya, kita melihat nyata. Kemudian muncul dalam hatinya, oh benar, meyakini. Maka iman seperti itu namanya iman ainul. Kemudian bukan hanya sekedar melihat, tapi dia sendiri kemudian mengamalkan, mengalami. Oh benar, setelah mengamalkan kalimat dzikir la ilaha illallah yang ditalkinkan, saya merasa tenang. Saya merasa tenang, menenangkan. Sebagaimana tadi, pohon yang rindang itu filosofisnya, jadilah pribadi-pribadi yang teduh di tengah situasi yang panas. Pribadi-pribadi yang mampu menyejukkan. Pribadi-pribadi yang mampu menaungi. Pribadi-pribadi yang memberi kemanfaatan terhadap lingkungan. Karena pohon yang rindang banyak mengelola oksigen. Yang mana oksigen diperlukan banyak makhluk. Pohon yang rindang, tempat bersarang, nyaman bagi para burung, bagi para kupu-kupu dan yang lain-lainnya. Artinya seorang yang notabene sudah tertanam dalam hatinya dzikir kepada Allah dan mengamalkan dzikirnya, semestinya jadi pribadi-pribadi yang bisa memberi kemanfaatan terhadap lingkungan sekitarnya. Ini perintah namanya. Tadi lafdzun khobariyah wa ma'nahu insya'iyah. Lafduhu khobariyah, lafadznya adalah berita khobar. Ya. Zakirullahi fil ghafilin, kan gitu. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lupa, seperti pohon rindang. Di tengah-tengah semak belukar, di tengah-tengah rumput yang kering. Jadi kita teh diperintah, Pak, ku guru, ku nabi, dengan dzikir ini dimanapun kamu berada, apapun posisinya, apapun profesinya, jadilah pribadi-pribadi yang bisa memberi manfaat untuk orang. Pesannya itu. Kan dirasakan oleh kita. Oh benar. Setelah kita mengamalkan dzikir, saya seperti ini. Itu namanya keyakinan yang lahir hasil dia mengalami. Naik lagi. Bukan hanya mengalami, tapi sampai dia merasakan. Karasa. Betul. Kalau tidak ada guru mah, orang teh moal kieu. Kalau tidak ada guru mursyid, kita tidak seperti ini. Betul, sampai masuk ke wilayah rasa, masuk ke wilayah kesadaran, maka itulah namanya imannya akmalu yakin, keyakinan yang sempurna. Nah, tak sok gogorowokannya ke guru tanya. Pasal gogorowokan ke guru. Oh, saya mah tidak pernah kalau lisan apa diem meneng bae. Lisan meneng diem era gitu. Man hate mah gogorowokan sarua we. Abah nyanggakeun abah. Selalu begitu. Ya. Rek sadeu urang mah atuh. Ya. Karena sabda Nabi, silul ladzi bainana wa bainar rabbukum tas'adu. Di dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip sabda Nabi, silul ladzi bainana wa bainar rabbukum tas'adu. Sambungkanlah ya, dirimu dengan sosok manusia yang mampu menyambungkanmu dengan Tuhanmu dan sesamamu. Jadi sosok manusia yang bisa menyambungkan kolbu, ingatan hati kita, kesadaran hati kita, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi yang menimpa kita, kecuali semuanya atas izin Allah.
Sadar sampai kadinya. Maka sambungkan kepada orang seperti itu, maka bahagialah kamu. Jadi ayah hadisnya. Gitu. Ada hadisnya. Kita berteriak-teriak agis nih, cek bahasa Arabna agis nih gitu, tolong aku. Dalam manqobah. Ya Syekh Sakolen, ya Gausul A'zam, agis nih kan gitu dalam manqobah. Di dalam manqobah ada sosok manusia, seorang wanita yang akan diperkosa oleh seorang laki-laki jahat. Karena punya keyakinan dia tidak ada jarak dengan gurunya secara rohani, karena memang tidak ada jarak. Tidak ada jarak. La masapat baina murid wa syaikhihi. La masapat, tidak ada jarak. Murid dengan syekhnya tidak ada jarak. Maksudnya jarak apa? Jarak ikatan hatinya. Maka kita berwasilah kepada guru. Minta tolong kepada guru. Dan diperintahkan oleh Nabi, hubungkanlah batinmu dengan orang yang mampu menghubungkanmu kepada Tuhanmu dan dengan sesama. Maka kamu akan bahagia. Osok orang kapangarsa. Osok. Nah, osok sering lain osok sering wajah-wajah begini kan seperti itu, sama kayak begini. Sarua naon deui atuh da urang mah rek minta tolong ke saha kepada guru saja kita berwasilah. Nah, kan memang diperintah oleh Nabi. Jadi pesan moral yang mesti kita tangkap berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Abah Anom disimpan dalam kitab Miftahus Sudur pasal yang pertama, bahwa seorang yang hati sedang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang yang masih lupa, seperti pohon rindang di tengah-tengah semak belukar, di tengah-tengah rumput yang kering. Artinya, yuk kita sama-sama dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun jabatan kita niatkan untuk menjadi manusia yang bisa memberi manfaat. Insya Allah. Ya, niatkan dalam hati. Ngarah naon dicatat ke Allah teh. Karena dengan niat itu Bapak akan terwujud. Saya awalnya bertanya-tanya sebelum menemukan firman Allah. Karena mungkin saya termasuk orang yang senang nyari ngulik ngoreh karena ilmu teh. Akhirnya dibuka ke Allah teh. Kenapa mesti niat dulu? Karena dengan niat di dalam hati suatu saat Allah akan mewujudkannya. Seperti apapun niat kita misalnya begini, ya Allah. Tapi lamun mesti berek kudu bener gitu. Ulah bohong, kayak dicabut deui ku Allah teh. Kudu sesuai. Saya bukan ingin lah, ya Allah beri kemudahan. Saya ingin. Jadi kita mah minta kemudahan ya Allah, tentu diawal dengan syukur. Terima kasih ya Allah atas segala karunia. Izinkan, mudahkan, tambah karuniamu dengan keberlimpahan uang. Abdi hoyong ngalap manfaat kudohirna seueur artos gitu. Kenging cek ulama ge. Abdi hoyong ngalap manfaat kudohirna seueur artos. Saya punya niat ingin mengambil manfaat dengan banyaknya uang. Sok ayeuna kurang teu boga duit hayang kasina rasa ripuh teu batik kabita ngan teu boga duit pan gitunya. Tapi lamun banyak duit mah kasina rasa gampang
Bahkan, ayo Milo, kamu saya, kudu mayar. Duduk manis, dahar dijamin. Gitunya. Pan gitu loh baduit mah. Kudu gitu loh baduit tuh. Lain tambah lo baduit, tambah kieu. Gitu. Sok, niatkan dalam hati. Minta ditambah keberlimpahan. Dasim kuring ngajina dina kitab. Kitab sih bahasa Sunda. Niat Gusti paparin abdi kamudahan hoyong ngalap manfaat ku dohirna seueur artos supaya mudah sagalana dina ibadah. Sok ayeuna ka Istiqlal kamari nu teu boga duit teu bisa. Mun urang duit na loba mah meureun nya lah bayaran we syukur milu. Hayo milu kitu nya. Dari mana? Tanamkan dalam hati terlebih dahulu. Ternyata ku Allah dibukakan barokah guru ayat di Al-Qur'an bahwa sesuatu yang dalam hati suatu saat didohirkan ke Allah. Sok minta ke Allah melalui guru. Surat Al-Adiyat atau surat ke-100 ayat ke-10. Wa husila ma fis-sudur. Sakitu bahasana. Saya diberikan ilmu ku pangersa Abah ketika buka Quran wa husila ma fis-sudur, maka bakal didohirkeun sesuatu anu tertanam dina hati. Ya, saya mah bahagia, mata pernah ngomong saya bahagia. Pernahnya waktu itu nya. Mahal itu Pak. Hasil macul, hasil nyangkul. Berpikir apa hubungannya sesuatu yang tertanam di dalam hati akan menjadi nyata. Nanya sing kuring teh. Pas muka Quran gorehel Quran aya. Surat ke-100 ayat ke-10. Catat tah. Karena saya selalu referensinya Quran. Jangan keluar dari situ. Karena Quran itu kepastian atau kebenaran yang absolut. Rada keren saeutik lah ngomongna. Kebenaran yang pasti. Mustahil bohong. Ketika Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa sesuatu yang ada di dalam hati pada saat nanti akan diwujudkan. Maka jangan heran kita ini seperti handphone, Pak. Seperti teknologi handphone. Ada mesin agregator yang akan membuat algoritma. Contoh, kalau ibu ngeklik lagu dangdut di YouTube, muncul setel. Misalnya Mansur S. Setel. Kursi pelaminan biru di malam pengantin. Gitu banyak. Mansur dah. Oke teh. Terus nyetel lagu Mansur teh. Muncul teh Mansur terus seperti itu. Itu namanya membuat algoritma. Mesinnya namanya agregator. Membuat simulasi apa yang masuk. Maka sesuatu yang dalam hati, kalau hatinya baik, berprasangka baik, menanamkan sesuatu baik tadi, ya Allah terima kasih atas segala karunia, tambah usia, bertambah sehat, bertambah soleh. Izinkan, mudahkan aku ya Allah untuk mengambil manfaat dohirna seueur artos supaya mudah ibadah. Tanamkan dalam hati. Pada saatnya didohirkan ke Allah. So, orang enak. Saya ingin merubah mindset Pak. Kita jangan hanya atuh orang teh dunya kita hayang atunya. Saya pernah menyampaikan spiritual yang tinggi mesti didukung finansial yang tinggi supaya seimbang.
Monas berapa ratus juta itu kemarin sewanya. Ya. Kalau kita finansial tinggi, mudah Pak. GBK kunaon terjadi mahal teuing. Oh, nepika di total sampai ke 3 miliar. Kalau mau sewa, maka terjadi. Kunaon terjadi? Duit nacan aya, coba lamunan jadi miliarder mah lah sakitu mah teu karasa. Nya. Nah, sok dina hate tanamkeun ya. Tapi kudu syukur heula. Ya Allah, barokah pangarsa Abah, hatur nuhun. Pakai Sunda eta mah, pakai Indonesia. Saya triliun terima kasih. Ku bahasa urang we, ku bahasa. Itu kudu pakai bahasa Arab. Teu bisa mah lalegeg we lah. Bahasa urang we. Terima kasih atas segala karunia-Mu ya Allah. Yang tidak terhingga, izinkan, mudahkan aku ingin mengambil manfaat dohirna loba duit gitu supaya mudah dina ibadah. Tanamkeun hate. Maka surat Az-Zariyat ayat ke-10 suatu saat pasti akan didohirkeun. Karena tadi mesin agregator lamun eusina terus we dalam hati. Maka tadi kekecewaan, kesedihan, apalagi kemarahan yang sudah di-refresh, diformat ulang. Caranya bagaimana? Perbanyak sholat tobat. Perbanyak sholat tobat, perbanyak sholat birrul walidain. Saya begitu. Hayang bisa asak hampura teh Pak. Teu mudah. Sudah tahu dia orangnya yang terus menghantam ke kita, menjelek-jelekan, memfitnah gitu. Sudah tahu dia. Tapi bagaimana supaya kita bisa sayang? Kan tanbih itu menyayangi orang yang itu bukan perkara mudah, maka disimpan yang paling tinggi. Tidak akan bisa sayang kepada orang yang benci kepada kita kecuali dia mampu memaafkan kesalahan dia kepada kita. Nah, untuk membuka pintu maaf itu kita perbanyak sholat tobat, Pak. Supaya orang bisa ngahampura ka batur. Supaya mudah. Karena Allah pun Maha Pengampun. Maka kita juga supaya ku Allah dijadikan majhar. Majhar itu tempat dohir asar afal Allah. Allah itu Maha Pengampun. Maka orang oge sing jadi pribadi yang mudah Saya ngejarak ke sana Pak Ustadz Heri. Ku diki, ku sholat berbanyak hayang bisa asa kampura. Nah, dari kita mudah memaafkan kesalahan orang, lahirlah rasa kasih sayang. Jadi tahapannya ada tahapannya. Tuh mungkin ujuk-ujuk jadi, tuh mungkin. Sok ayeuna misalnya saya hina Pak ada rasa sakit, orang jelek-jelekeun, dibunuh karakter, pembunuhan karakter. Walaupun sebenarnya di makom tarekat itu Pak, ketika kita menjelek-jelekan seseorang, tidak akan jelek orang jelekan. Sesungguhnya kita akan masuk ke dalam lubang yang kita gali sendiri sebenarnya. Tetapi manusiawi, ayat rasa nyeri hati namanya ayat nud gitu tah. Nud gitu lah. Tapi tong lilat teuing gitu teh. Jangan lama-lama. Cukup Pak nud. Terus salat tobat. Dikir, birrul walidain. Saya salat bilen di luar salat maghrib birrul walidain. Karena pangresa Abah yang merintahkan ke suatu saat. Sebagai bukti syukur, bukti bakti kepada kedua orang tua. Ya. Perbanyak sholat birrul walidain bukan apa-apa. Karena begini, satu hari ini kamu mencari keridoanku, tapi kamu membuat murka orang tuamu, aku tidak ridho. Surah Allah begitu. Sehari, ayeuna ya, dinten ayeuna. Kamu beakarep hari ini kamu mencari keridhaan Allah, tapi sementara orang tuamu tersakiti. Allah ngomong, aku tidak ridho. Tapi seharian penuh kamu berbuat dosa,
kepadaku. Tapi kamu terus juga mencari keriduan orang tuamu. Mencari keriduan gurumu. Orang tua, muridnya orang tua orang. Maka aku ridho kepadamu. Maka hadis Nabi yang lainnya, ridho Allah biridho. Ridho Allah teh ridho orang tua. Jadi tentang hadis itu banyak panjang ya. Jadi kita ngaji cukup sampai situ saja. Tanamkan sesuatu yang baik dalam hati. Karena suatu saat nanti surat Az-Zariyat ayat ke-10, surat ke-100 ayat ke-10 suatu saat nanti akan diwujudkan oleh Allah. Ya. Kita berdoa kepada Allah yang berulang tahun. Neng Aini Salah Saryani ke-19 tahun. Sisa usianya semakin panjang, sehat walafiat, pribadi yang solehah, pribadi yang berkelimpahan rizki, berkelimpahan uang, dijaga dari segala bala, bertambah solehah, bertambah solehah, bertambah solehah, bahagia, sejahtera, kaya raya. Teriring semuanya yang hadir. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على النبي الهاشمي